بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 4 tipe rumah tangga di dalam Al-Quran. Secara garis besar, rumah tangga di dalam Al-Quran, ingat, Al-Quran itu semua isinya itu adalah petunjuk bagi kita, pelajaran bagi kita. Kata ulama, Al-Quran itu berisi 30 juz, hampir 20 juz itu berisi tentang cerita. Cerita apa? Cerita umat-umat masa lalu, yang baik, yang buruk, semuanya diceritakan oleh Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran, termasuk di dalam masalah rumah tangga. Di dalam masalah rumah tangga. Jadi mengatur rumah tangga itu ada seninya, nggak gampang. Secara garis besar, Al-Quran menceritakan ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, diceritakan oleh Al-Quran. Di antaranya selain rumah tangganya Rasulullah, itu juga rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana kedua-duanya suami istrinya adalah orang-orang yang beriman. Nabi Ibrahim beriman, istrinya juga orang-orang yang beriman. Ada lagi rumah tangga yang dua-duanya kafir. Siapa itu? Di antaranya rumah tangganya Abu Lahab, ya, Abu Lahab, Jandal, bukan Abu Lahab, ya, dan Abu yang lain yang tidak beriman. Kemudian ada lagi yang kebalikannya, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa itu? Rumah tangga Nabiullah Nuh alaihissalam, istrinya kafir. Anaknya Kanan begitu pula gak mau turut kepada ayahnya. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam, beliau nabi, beliau beriman, tetapi istrinya kafir. Ini rumah tangga. Kemudian ada lagi rumah tangga yang kebalikannya, istrinya beriman, suaminya kafir. Rumah tangga siapa itu? Rumah tangga Fir'aun laknatullah alaih, dengan beristrikan Siti Asyah. Nah, yang ingin kita ikuti tentu rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tetapi perlu diketahui bahwa Rasulullah adalah manusia biasa. Jangan dianggap Rasulullah itu rumah tangganya tidak ada masalah. Sama, Rasulullah pun mengalami masalah. Contohnya ketika masalah terjadi hadisul ifki. Hadisul ifki itu apa? Berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Kenapa rupanya? Dalam satu peperangan biasanya ummahat itu ikut, ya. Di antara istri Rasulullah itu ada yang diajak serta. Ngapain mereka ikut dalam peperangan? Untuk merawat di antara mujahid yang terluka. Di antara mujahid yang terluka dibawa ke belakang, ada yang merawat ummahat ini. Termasuk dalam satu peperangan, saya lupa perang apa, itu Siti Aisyah ikut serta dalam peperangan tersebut. Singkat cerita, ketika pulang, ya, Ummul Mukminin ini, Siti Aisyah, itu kan beliau naik onta tapi di atas tandu. Tahu tandu? Ya, bukit kecil yang dibawa oleh 4 orang sahabat. Ya, Siti Aisyah ini nggak terlalu gemuk, sehingga sahabat yang bawa 4 orang itu nggak terasa berat jalan, gitu ya. Sampai di tengah jalan, rupanya Siti Aisyah pengen buang hajat. Akhirnya dia minta turun, minta berhenti. Kemudian beliau turun, cari tempat yang jauh untuk buang hajat. Buang hajat, begitu balik lagi ke tanduknya,
Begitu balik lagi ke kandungnya dia lupa. Rupanya kalungnya pemberian dari kakaknya Asma bin Abu Bakar itu jatuh di depan buang hajatan. Makanya balik lagi Siti Aisyah ya kepada sahabat tadi, dia nggak komunikasi dengan sahabat balik lagi. Rupanya sahabat tadi nggak tahu kalau Siti Aisyah itu kembali ke tempat buang hajat. Akhirnya itu tanduk dibawa oleh 4 orang sahabat di dalam. Padahal itu di dalamnya kosong, karena ada Siti Aisyah. Akhirnya begitu Siti Aisyah balik ke situ, udah ditinggal. Siti Aisyah bingung, akhirnya beliau menunggu di situ. Sampai ketiduran. Ternyata begitu ketiduran ada seorang sahabat di belakang. Saya lupa namanya itu. Ada seorang sahabat di belakang itu. Beliau itu tugasnya memang belakangan supaya kalau ada yang ketinggalan itu beliau yang bersihin, yang bawa. Dia disisir. Ternyata betul di tengah jalan dia tahu itu adalah Ummahatul Mukminin. Ya, Siti Aisyah. Walaupun Siti Aisyah pakai cadar, tapi dia kenal ini istrinya Rasulullah. Maka tanpa banyak bertanya, sang sahabat ini langsung menyodorkan untanya, membangunkan Siti Aisyah suruh naik ke atas unta. Maka dengan penuh hormat, sahabat ini membawa Siti Aisyah sampai masuk ke kota Madinah. Ternyata orang-orang munafik tahu. Maka dibikinlah berita hoax. Jadi buzzer itu dari zaman dulu ternyata. Ya, buzzer yang dikomandoi oleh Abu Janda itu dari zaman dulu. Disebarkan berita bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh. Nah inilah Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, beliau itu terguncang hatinya. Kalau Siti Aisyah nggak tahu kalau ada berita hoax seperti itu. Karena setelah sampai kota Madinah, beliau masuk ke rumah, beliau sakit karena kelelahan, beliau istirahat, nggak banyak komunikasi di luar, beliau sakit. Ya, beberapa hari. Setelah beberapa hari kemudian, beliau mulai merasa aneh, kok Rasulullah ini mulai menjauh. Ada apa ini? Suaminya kok mulai menjauh? Kayaknya nggak sumringah seperti biasa. Begitu tanya kepada pembantunya, ternyata di luar tersebar berita bahwa Aisyah telah berselingkuh. Masya Allah. Akhirnya Siti Aisyah pulang ke rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengajukan permasalahannya dan dia bersumpah demi Allah bahwa dia tidak melakukan perselingkuhan. Sampai cukup lama, berminggu-minggu Rasulullah SAW bimbang antara percaya dengan tidak percaya dalam masalah ini. Ya kalau menyikapinya secara gampang, nggak susah-susah bagi Rasulullah, ceraiin aja, kawin lagi sama yang lain gitu kan. Tetapi Rasulullah nggak begitu. Beliau tetap bertahan, beliau tetap dalam kebingungan sampai turun ayat surat An-Nur. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Siti Aisyah itu suci, beliau itu tidak melakukan perselingkuhan sebagaimana yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Ini salah satu contoh rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disangka rumah tangga Rasulullah enggak. Apalagi beliau mempunyai 9 orang istri, di mana 9 orang istri ini tentu karakternya beda-beda satu dengan yang lain. Sampai Al-Quran itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 menceritakan ketika istri-istri Rasulullah itu menuntut pengen diberikan perhiasan. Ya. Di luar ada ibu. Ketika istri Rasulullah itu nuntut pengen dibeliin yang kuning-kuning. Assalamualaikum. Ya. Pengen dibelikan perhiasan. Ya. Bahasa kasarnya mah istrinya itu demo.
Istrinya itu demo pengen menuntut kemewahan dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya, yang intinya dari ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 ini, kalau istri-istrimu wahai ya Rasulullah, kalau istri-istrimu menuntut untuk diberikan perhiasan dunia, akan diberikan, tetapi resikonya akan diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi kalau nuntut pengen diberi yang kuning-kuning, kalung, cincin, dan lain sebagainya akan diberikan oleh Rasulullah, tapi catatannya akan diceraikan. Kalau mau bersama Rasulullah, hidupnya harus sederhana, apa adanya, masya Allah. Akhirnya di antara 9 istri itu gak ada yang berani menuntut lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Artinya inilah rumah tangga unik, gak semua istri itu nerima. Ada baik gitu kan, ada baik yang nuntut. Makanya kalau domelin sama bini jangan banyak ngomong. Kenapa? Sebab diam itu adalah emas. Kalau bini minta emas, udah diem udah. Diem itu salah satu solusinya tuh. Tuh ya. Begitu pula rumah tangga yang lain. Contohnya rumah tangga Umar bin Khattab. Beliau itu jawara. Beliau itu masya Allah tidak pernah terkalahkan ketika masih kafir. Sampai ketika sudah memeluk Islam, beliau jawara yang tak terkalahkan. Sampai ketika beliau mau hijrah, kalau yang lain itu hijrah secara sembunyi-sembunyi, malam hari mereka nggak bawa apa-apa, ya kecuali hanya selai baju dengan perbekalan untuk jalan. Sementara Umar bin Khattab ketika mau hijrah, sorenya udah diumumin, wahai kafir Quraisy, kalau kalian kepengen anak kalian jadi yatim, istri kalian jadi janda, cegat Umar besok mau hijrah. Luar biasa. Kagak ada yang berani mencegat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini jawara. Tetapi ternyata dalam rumah tangganya sama beliau juga. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang mau menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Ngapain? Dia pengen curhat bagaimana menghadapi istrinya yang tukang ngomel dulu. Masya Allah, itu ini mulutnya mata sudah disumpel masih ngomel dulu, gitu kan? Nah ini, jadi ceritanya mau curhat. Begitu ngetok pintu rumah Khalifah Umar bin Khattab, terdengar dari dalam lagi ngomel-ngomel bininya. Diintip, bininya lagi ngomel-ngomel. Umar bin Khattab nunduk gitu. Ini jawara takut sama bini. Akhirnya sahabatnya balik lagi. Begitu balik lagi dipanggil Umar bin Khattab buka pintu. Ya keluar sini. Ya, kata Umar bin Khattab, kamu tadi ngucapin salam untuk pintu makan apa? Kata sahabat tadi nggak jadi, Khalifah nggak jadi. Saya mau balik lagi. Dulu. Akhirnya dipaksa ada apa sebenarnya? Sebenarnya saya pengen curhat tentang apa? Tentang istri saya yang bawelnya masya Allah dibilang setan. Ya. Tapi setelah mendengar dari dalam rumah istrimu ngomel-ngomel, saya kagak jadi curhat. Kenapa? Ternyata Anda seorang jawara diomelin istri diem aja ternyata. Umar bin Khattab senyum. Apa kata Umar bin Khattab? Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya istri kita itu lelahnya luar biasa. Apalagi punya anak kecil, apalagi punya bayi, masya Allah capek. Iya capek. Iya, makanya sekali-kali ngalah ketika istri ngomel itu ngalah. Iya, biarin dengerin deh.
Ya, karena mendengarin omelan bini nggak bakalan mati kita. Tuh, kenapa? Sementara kalau kita nggak punya bini, kalau bingungnya luar biasa. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah sebenarnya istri itu tidak wajib masak, nggak wajib menyusui anak, nggak wajib, itu kewajiban suami, kewajiban suami. Ya, makanya ketika istri ngomel, ketika istri rada muri-muri, wayahnya kudu marah, wayahnya kudu marah. Tuh, ternyata seperti itu Imam Musa. Ya, itu cerita dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Tuh, sampai ada satu lagi kisah. Di Yaman itu ada seorang waliullah namanya Abdurrahman Baljabah. Ya, beliau ini waliullah, tapi beliau kagak tahu kalau beliau itu waliullah. Ya, salah satu penyebabnya sampai beliau tahu beliau itu waliullah dari mana? Beliau itu di rumahnya diomelin dulu sama bininya. Bukan cuma ngomel kan, sampai digebukin sama bininya. Tapi dia sabar. Tapi begini-begini sabar. Makanya kata Imam Ghazali, salah satu syarat waliullah kalau diomelin bini jangan ngambek. Jangan ngambek, katanya diam weh. Iya, kalau kita kayaknya belum bisa kayaknya. Makanya kagak bisa jadi waliullah. Kalau wali murid belum bisa insyaallah. Gitu ya. Ya Allah. Ini Abdurrahman Baljabah. Awalnya beliau itu diam, sabar terus bertahun-tahun. Ya, mungkin seperti itulah Allah memberikan ujiannya. Mempunyai istri yang karakternya naudzubillah, dia sama laki itu melunjak, sama laki itu melawan. Ya, sampai suatu ketika Abdurrahman Baljabah ini nggak sabar dengan kelakuan istrinya, beliau lari ke dalam hutan. Bosan di rumah tuh udah bosan. Nanti begini ya Allah, bosan banget ada begini. Dia ngomel terus tiap hari. Akhirnya beliau lari ke dalam hutan. Ceritanya di dalam hutan ternyata beliau ketemu dengan dua orang pendekar. Ya, Abdurrahman Baljabah melihat dua orang pendekar ini merasa kagum. Apa kehebatannya? Ternyata setiap dia berdoa, apa yang diinginkan, apa yang diminta dalam doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia berdoa, ya Allah, tolong minta anggur, ya Allah, datang anggur. Ya Allah, minta muka ayam, ya Allah, datang muka ayam. Ini dua orang ini, Abdurrahman Baljabah itu merasa kagum lihat dua orang ini. Sampai akhirnya dia bertanya, ya, dia bertanya, wahai Fulan, kamu ini luar biasa di hadapan Allah, doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih bunyi doanya? Gitu kan? Apa sih bunyi doanya? Akhirnya dua orang itu senyum, kemudian dia cerita, saya kalau berdoa itu pakai wasilah seorang waliullah namanya Abdurrahman Baljabah. Kaget dia. Astagfirullah, itu benaran kita. Itu kan nama saya. Iya, dia kaget. Ih, bener sih. Iya, saya dalam berdoa, dalam doa saya, ya Allah, dengan karomahnya walimu ya Allah Abdurrahman Baljabah, saya minta ini ya Allah. Itu dikabul. Akhirnya waliullah Abdurrahman Baljabah ini baru sadar kalau dia itu wali. Maka mulai dari itu dia mulai berdoa kepada Allah. Ternyata betul segala macam permintaannya dijawab oleh Allah, bahkan lebih hebat dari dua orang tadi. Tuh, dia baru kalau dia itu adalah wali. Makanya silakan dianjurkan berdoa memakai wasilah nama orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wali Imam Musa, ya Allah, mudah-mudahan doa saya juga bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Imam Musa domelin pula sama bininya, gitu kan? Kalau sabar jadi wali beliau. Kalau sabar jadi wali beliau. Tuh, jadi wali murid dah gitu kan. Ya Allah. Jadi inilah rumah tangga di dalam Islam. Makanya ketika Ketua Porkais ngasih judul, saya merasa tertantang. Saya merasa tertantang untuk mengkaji ini. Kenapa? Sebab ini hal yang menarik. Sebab ini adalah hal yang menarik bagi kita yang sudah berumah tangga. Saya pikir nggak pernah terlepas dari berbagai macam masalah. Tinggal bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tadi dengan cara yang baik,
dengan cara meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang dewasa itu bukan orang yang gak punya masalah. Justru ketika diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam proses pendewasaan. Ketika dulu belum dapat jodoh, ya Allah, berdoanya orang lihat-lihat, ya Allah, jodoh saya di mana sih ya Allah? Iya kan? Kata Bang Hussein gitu kan? Ya, belum ketemu juga, ayo banyak berdoa, banyak berdoa. Yang sudah dapat jodoh, pengen punya anak, ya Allah, di 10 tahun ya Allah, aku dunianya kayak Roma Irama, kata si SJ gitu kan? Ya Allah, sabar, sabar. Nanti juga ada waktunya. Tuh, Nabi Zakaria 100 tahun baru dikaruniai anak. Nabi Zakaria. Makanya SD mah baru 10 tahun kecil. 100 tahun gak punya anak mati. Lah ya mati kok. Kayaknya umurnya gak nyampe gitu kan. Kepanjangan 100 tahun lah. Masya Allah sih sabar ya. Yang sudah punya anak itu pun sama, masalahnya banyak. Masalahnya banyak. Ya Allah, kadang-kadang masalah itu gak pernah habis. Ya, apalagi menghadapi masa pandemi begini, anak-anak semuanya di rumah, kagak ke sekolah, mereka belajar daring, pusing hidupnya. Ya, mikirin anak kenapa? Agak mau suruh menyelesaikan tugasnya, ujung-ujungnya ibunya dia yang nulisin. Nah, itu pembohongan publik namanya itu. Tuh, jadi masalah itu gak pernah selesai. Intinya, yuk pertama kita sabar dalam menghadapi masalah tadi. Yang kedua, mungkin kita belum ketemu ilmunya, ya. Mungkin kita belum ketemu ilmunya. Andai kita mendapatkan masalah, yakin yang dapat masalah bukan cuma kita, orang lain, hatta para anbiya, mereka sama mendapatkan masalah. Dan semuanya nanti ada waktunya. Ada waktunya. Yang belum punya anak, insya Allah ada waktunya dia mendapatkan anak. Yang belum dapat jodoh, insya Allah ada waktunya dia mendapatkan jodoh. Tidak cepat atau lambat, tergantung permohonan kita merayunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ustaz ketika mau taklim, ini ustaz ini istrinya meninggal, jadi dadu apa juga? Ya, ketika mau ngisi taklim itu berangkat bawa motor, ternyata bannya bocor, akhirnya ya terpaksa dia mampir ke tukang tambal ban ya menjelang maghrib. Aduh, rasanya mau ketinggalan, nggak perlu ngisi taklim. Ya, mampir dia ke tukang tambal ban, tapi dia yakin senantiasa ada hikmah di balik musibah. Makanya dia tenang. Walaupun bannya bocor, udah dia mampir ke tukang tambal, sabar, ada proses nambal ban itu sabar. Tukang tambal bannya salah gembira, alhamdulillah Pak Ustaz, saya dari pagi belum dapat duit Pak Ustaz, ini barang datang alhamdulillah. Makanya saya bersyukur Ustaz ini banyak bocor, jadi saya dapat duit. Kata tukang tambal ban. Ya. Dia cuma nyengir doang. Apa ini? Ada apa ini? Ya. Setelah itu nggak lama setelah dia banyak hampir selesai, kan? Nggak lama ada seorang ibu-ibu muda cantik mendorong motornya sama lagi. Ya, bannya bocor. Ya, mampir di tukang tambal ban lagi. Iseng usah dinanya, Bu, kok sendirian nggak ada yang nganter? Kata si ibu itu, saya single parent. Ya Allah, kalau single parent itu bahasa kebasnya masih Anda. Ya Allah, mana masih muda lagi. Single parent kata si Ustaz tadi. Dari mana? Mulai dah ngobrol, minta nomor HP, sampai akhirnya jadi jodohnya, sampai nikah. Ya, makanya judul di pelaminannya jodohku di tukang tambal ban. Jadi senantiasa ada hikmah di balik musibah, ada hikmahnya insya Allah. Makanya seni di dalam mengatasi segala macam keruwetan di dalam rumah tangga, dari masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah ini dan itu, termasuk masalah cemburu. Ya, termasuk masalah cemburu. Kadang-kadang ada istri itu yang posesif, artinya cemburuan. Lakinya wallpapernya cewek, itu udah ngambek kemana-mana. Iya, ngambek kemana-mana. Kadang-kadang ada istri itu yang kurang hormat sama lakinya. Iya, yang kurang hormat sama lakinya. Itu nomor laki
lakinya disimpan, namanya curug di situ. Ya Allah, begitu dia nyari nomor istri, HP istrinya, dia telepon, begitu telepon bunyi lah. Bunyinya namanya curug ini. Aduh, kesel ya. Ya Allah, ini kok uang tanaman, nggak ada hormat-hormatnya. Masa lakinya dinamai di situ curug? Ya Allah. Jadi inilah seni mengatasi rumah tangga. Intinya, yuk kita terus belajar, yuk terus kita mengambil pelajaran. Insya Allah manakala sabar, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Rasulullah SAW, saya kutip dari kitab ini, kata Rasulullah SAW, man sabara ala khulqi zawjatihi aqahullahu ta'ala misla ma uqiya Ayyub alaihissalam. Barang siapa yang sabar menghadapi akhlak jelek dari istrinya, maka dia akan diberikan pahala yang besar sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Sebaliknya, bagi istri, bagi ibu, barang siapa yang sabar di antara istri menghadapi akhlak jelek suaminya, maka dia akan diberikan pahala sebagaimana Allah berikan pahala kepada Siti Asiyah radhiyallahu anha. Jadi semuanya mendapatkan kebaikan. Yang sabar di dalam membina rumah tangga. Makanya ketika kita nikah dulu, itu orang banyak mendoakan. Ya, di mana doa untuk pengantin? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Perhatikan kalimatnya. Ini kalimatnya unik. Ya, kalau ngerti bahasa Arab, ini kalimatnya unik. Barakallahu laka wa baraka alaika. Itu dua-duanya ada harfu jar. Pertama, barakallahu laka wa baraka alaika. Secara harfiah, secara arti itu artinya sama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Tapi kenapa sampai dua kali? Sampai ada kalimat barakallahu laka wa baraka alaika sampai dua kali. Oh, ternyata jawabannya kalau barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahimu ketika kamu dalam keadaan senang. Ya, dapat anak, alhamdulillah, dapat rezeki, alhamdulillah. Itu didoakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Kemudian wa baraka alaika, mudah-mudahan Allah pun memberikan keberkahanmu di saat kamu dalam keadaan susah. Jadi kalau laka itu dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan gembira. Kalau alaika itu dalam keadaan susah. Artinya dalam segala macam